Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rehan Redoza dengan nomor induk mahasiswa 4022111075. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UBB dalam mata kuliah Metode Penelitian Hukum kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan terkait yang pertama. Dalam penelitian hukum, penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan spesifik dari kedua penelitian tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan apakah penelitian socio-legal research dianggap penelitian hukum atau bukan. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam sub pembahasannya untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya, sub pembahasan yang pertama terkait perbedaan spesifik penelitian normatif dan penelitian empiris dalam penelitian hukum. Dalam ilmu hukum, penelitian dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Keduanya memiliki perbedaan mendasar dari segi pendekatan, tujuan, dan metode yang digunakan. Mari kita bahas terkait penelitian hukum normatif terlebih dahulu. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, terutama dalam konteks undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum. Penelitian ini menelaah hukum sebagai suatu sistem aturan normatif yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Penelitian normatif sering disebut juga sebagai penelitian dogmatik hukum. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis dogmatis. Pendekatan ini berusaha untuk menemukan, memahami, dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, maupun doktrin para ahli hukum. Fokusnya adalah pada hukum tertulis dan peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Objek dalam penelitian normatif adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris dari lapangan, tetapi lebih pada kajian teks atau literatur hukum. Misalnya, peneliti hukum normatif akan menganalisis peraturan mengenai hak asasi manusia atau menafsirkan undang-undang untuk mengetahui maksud hukum yang terkandung di dalamnya. Penelitian normatif menggunakan metode analisis normatif yang mencakup pertama, interpretasi hukum, yaitu menafsirkan isi peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, sistematisasi hukum, yaitu mengategorikan peraturan-peraturan yang relevan. Kemudian yang ketiga, argumentasi hukum, merumuskan argumen-argumen hukum berdasarkan norma yang ada. Kemudian perbandingan hukum, yaitu membandingkan sistem hukum di beberapa yurisdiksi. Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan keselarasan atau inkonsistensi dalam sistem hukum, mengevaluasi norma-norma hukum yang ada atau memberikan penafsiran hukum yang lebih jelas dan terstruktur. Penelitian ini berfokus pada apa yang seharusnya berlaku dalam suatu masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya kita membahas terkait penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian yuridis sosiologis, berbeda dengan penelitian normatif. Penelitian ini berfokus pada realitas sosial atau bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat. Penelitian empiris melibatkan pengumpulan data dari lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan dipatuhi oleh masyarakat. Penelitian empiris menggunakan pendekatan sosiologis atau antropologis dalam hukum. Pendekatan ini mengkaji hukum sebagai fakta sosial yang bisa diamati, diukur, dan diteliti dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat. Artinya, hukum dilihat tidak hanya sebagai aturan tertulis, tapi juga bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam realitas sosial.
Objek penelitian dalam penelitian empiris adalah perilaku masyarakat terkait hukum. Ini mencakup bagaimana masyarakat memahami, menerapkan, atau bahkan mengabaikan norma-norma hukum. Peneliti hukum empiris seringkali melakukan penelitian lapangan dengan melihat penerapan hukum di pengadilan, penegakan hukum oleh polisi, atau kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tertentu. Penelitian empiris menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi atau mengamati langsung perilaku atau tindakan hukum di lapangan. Kemudian wawancara, yaitu berbicara dengan pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum atau masyarakat. Kemudian kuesioner atau mengumpulkan data dari responden mengenai pandangan mereka terhadap hukum. Kemudian studi kasus atau mengikuti proses hukum dalam kasus tertentu untuk melihat implementasi aturan hukum. Tujuan dari penelitian hukum empiris adalah untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat nyata. Penelitian ini lebih menekankan apa yang terjadi. Misalnya, bagaimana kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas atau bagaimana masyarakat menghadapi sistem peradilan pidana. Penelitian empiris juga dapat mengevaluasi efektivitas hukum atau mengidentifikasi kesenjangan antara hukum yang tertulis dan kenyataan di lapangan. Baik, setelah membahas dari kedua penelitian tersebut, terdapat perbandingan antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Secara umum, ada beberapa perbedaan penting antara kedua jenis penelitian ini, yaitu: pertama, penelitian normatif menggunakan pendekatan tekstual dan dogmatis, sedangkan penelitian empiris menggunakan pendekatan sosiologis dengan observasi realitas sosial. Kemudian, penelitian normatif menggunakan dokumen hukum tertulis sebagai sumber data utama. Sementara, penelitian empiris menggunakan data lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, atau survei. Kemudian, penelitian normatif fokus pada apa yang seharusnya atau aturan hukum tertulis, sedangkan penelitian empiris fokus pada apa yang terjadi, yaitu penerapan hukum dalam masyarakat. Kemudian, penelitian normatif menggunakan analisis hukum berdasarkan logika dan interpretasi hukum, sedangkan penelitian empiris menggunakan analisis data statistik atau kualitatif dari observasi empiris. Nah, jadi begitu terkait pembahasan perbedaan kedua penelitian tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam sub pembahasan berikutnya, yaitu penelitian socio-legal research dalam konteks penelitian hukum. Socio-legal research adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menggunakan pendekatan interdisipliner. Penelitian ini berusaha menggabungkan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan memeriksa hubungan antara hukum dan masyarakat. Penelitian socio-legal seringkali dianggap sebagai penelitian hukum karena tetap fokus pada hukum, tetapi memperluas cakupannya untuk melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi penerapan dan pemahaman hukum. Mari kita memahami mengapa socio-legal research dianggap sebagai penelitian hukum berdasarkan dari definisinya, tujuan dan fokus penelitiannya, metode dalam socio-legal research, dan terakhir mengapa socio-legal research dianggap sebagai penelitian hukum. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bahasan definisinya terlebih dahulu.
Social legal research adalah penelitian yang mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai teks atau aturan yang statis, tapi juga mempertimbangkan bagaimana hukum tersebut dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Social legal research bersifat interdisipliner karena menggunakan metode dari berbagai disiplin ilmu. Penelitian ini memadukan teori dan metode dari ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, social legal research tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga melihat bagaimana norma-norma hukum bekerja dalam konteks sosial yang lebih luas. Social legal research berusaha untuk menghubungkan aturan hukum dengan perilaku sosial. Hukum dianggap tidak hanya sebagai aturan yang ditetapkan oleh otoritas, tetapi sebagai bagian dari interaksi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum terbentuk dari interaksi sosial, serta bagaimana hukum memengaruhi dan dipengaruhi oleh norma, nilai, dan kebiasaan sosial. Kemudian kita lihat dari tujuan dan fokus penelitian utama dari social legal research. Tujuan utama dari social legal research adalah untuk memahami hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana hukum dipengaruhi oleh perubahan sosial, mengapa hukum tertentu lebih berhasil diterapkan di masyarakat tertentu dibandingkan yang lain, kemudian bagaimana sistem hukum mencerminkan atau memperkuat kekuasaan politik atau sosial. Social legal research memberikan pendekatan yang lebih holistik terhadap hukum. Hukum tidak hanya dilihat sebagai serangkaian aturan yang berlaku dalam vakum, tetapi berbagai bagian dari keseluruhan sistem sosial. Ini berarti hukum harus dipahami dalam konteks budaya, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Social legal research berusaha untuk menjembatani pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan dengan studi empiris yang memperhatikan bagaimana hukum tersebut bekerja di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini lebih komprehensif dan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang efektivitas hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Kemudian kita membahas terkait metode dalam social legal research. Metode yang digunakan dalam social legal research bervariasi tergantung pada pertanyaan penelitian yang diangkat, tetapi secara umum melibatkan kombinasi dari metode normatif dan empiris. Beberapa metode yang sering digunakan antara lain seperti penelitian normatif. Social legal research tetap menggunakan teks hukum sebagai bahan utama, namun analisis ini dilengkapi dengan data sosial. Sama seperti penelitian empiris, social legal research melibatkan pengumpulan data di lapangan seperti melalui wawancara, observasi, atau survei. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami persepsi masyarakat tentang hukum, serta metode kuantitatif untuk mengukur efek penerapan hukum. Kemudian yang terakhir kita membahas mengapa social legal research dianggap sebagai penelitian hukum. Social legal research dianggap sebagai penelitian hukum karena tetap memiliki hukum sebagai objek utama penelitiannya, meskipun dengan pendekatan yang lebih luas dan interdisipliner. Beberapa alasan utama mengapa social legal research
dianggap sebagai penelitian hukum adalah yang pertama, social legal research. Tetap berfokus pada analisis aturan hukum, meskipun diperluas dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan politik yang mempengaruhi penerapan hukum tersebut. Yang kedua, penelitian ini membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial yang lebih besar, sehingga tetap relevan dalam kajian hukum. Kemudian yang ketiga, social legal research berkontribusi pada pengembangan hukum dengan menawarkan pandangan baru tentang hubungan antara hukum dan masyarakat, memperluas horizon penelitian hukum tradisional yang hanya berfokus pada norma tertulis. Kesimpulan dari penjelasan yang saya sampaikan yaitu penelitian hukum normatif dan empiris memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda. Penelitian normatif menekankan pada kajian teks dan norma hukum tertulis, sementara penelitian empiris lebih fokus pada penerapan dan efek hukum dalam masyarakat. Di sisi lain, social legal research menjembatani keduanya dengan menawarkan pendekatan interdisipliner yang memadukan analisis hukum dan realitas sosial, menjadikan bentuk penelitian hukum yang relevan dan komprehensif dalam memahami dinamika hukum dan masyarakat. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya terkait dua sub pembahasan tersebut. Jika saya ada salah dalam penyampaian dan tindakan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.